Ledakan. Saat sosok itu membuka matanya, jurang tempat dia berada tiba-tiba berguncang, dan kekosongan luas dalam radius miliaran mil tiba-tiba naik dan turun bagai tsunami, mencabik-cabik seluruh kekosongan itu dan menyebabkannya bergemuruh terus-menerus. Itu Master Lingdao. Apa yang terjadi padanya, Master? Dalam radius miliaran mil, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di jurang merangkak turun karena takut, menundukkan kepala, dan tidak berani melihat sosok berkabut dan luas yang mengambang di kehampaan tak berujung di kejauhan. Aku tidak menyangka perjalanan ke lautan kosmik ini akan berakhir dengan kegagalan. Dengan susah payah aku menemukan bahwa tempat tapir jahat itu jatuh sangat dekat dengan tempatku berada, jadi aku mendapat kesempatan ini. Siapa sangka, ada kemarahan dan keengganan di mata guru spiritual. Di jurang, persaingan sangat ketat, dan ada juga persaingan ketat antara berbagai urat nadi. Hubungan ini bahkan lebih intens daripada persaingan antara kekuatan teratas di lautan semesta. Sebagai leluhur garis keturunan Lingyao, Lingdaozu tentu ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam pertempuran dengan laut semesta. Jika kita memanfaatkan kesempatan kali ini, apa yang disebut reruntuhan 10.000 dewa di laut semesta mungkin akan tercemar sepenuhnya dan akan berada di kantong Guru Tao sebagai salah satu pangkalannya di laut semesta. Sayang sekali, kita gagal di menit terakhir. Reruntuhan 10.000 dewa tidak hanya dijaga oleh leluhur klan Kaisar Abadi dan negara Tianhuang kuno, tetapi bahkan lelaki tua Kuji itu telah memperhatikan tempat ini. Taois Ling menggelengkan kepalanya, matanya dingin, kuncinya adalah dua orang kecil itu. Sosok Molly dan Qin Chen muncul di benak Taois Ling. Kedua orang kecil ini, yang baru mencapai puncak kultivasi Kaisar Dewa setengah langkah, tidak hanya tidak terkontaminasi oleh aura Guru Tao dari jurang ini, tetapi benar-benar memanfaatkannya untuk menerobos alam Kaisar Dewa dan memasuki alam Kaisar Dewa tahap tengah dalam satu gerakan. Dan aura dalam tubuh orang itu. Memikirkan kembali aura mengerikan yang meletus ketika Molly terkena kekuatan dimensi tingginya sendiri dari jurang, Taois Ling merasakan sedikit denyutan di hatinya. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan seperti itu bahkan mengejutkan guru spiritual. Untungnya, di saat-saat terakhir, aku ingat bahwa bocah ini telah meledakkan seluruh esensinya sendiri dan telah meninggal. Sang guru spiritual menghela napas lega. Dia, sang abis, seharusnya memiliki satu musuh besar yang lebih sedikit di masa depan. Klon dewaku kini kembali melalui lorong jurang. Selama sinar kekuatan dewa itu kembali dan memasuki tubuh utamaku, aku dapat dengan hati-hati merasakan sisa napas kekuatan orang itu dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sementara di jurang, meskipun guru spiritual mengandalkan proyeksi keilahian untuk memiliki tubuh fisik dunia virtual dan bertarung melawan Kaisar Dewa dimensi tinggi dari laut semesta, kekuatan yang dirasakannya sebenarnya kurang dan hanya dapat disalurkan melalui klon dewa. Aura dari Molly masih membuatnya merasa sangat gugup ketika dia mengingatnya sekarang, dan itu juga merupakan kekuatan yang paling ingin dia sentuh. Sekarang, kita tinggal menunggu kembalinya kekuatan suciku. Sang guru spiritual memandang jauh ke arah lorong jurang. Pada saat ini, di lorong jurang, wow, nafas jurang yang tak berujung mengalir, membawa serta udara dingin. Lautan gelap niat membunuh dengan cepat menyapu lorong jurang ini, hanyut mengikuti arus, dan di lautan gelap niat membunuh ini, ada seberkas cahaya jiwa yang terus-menerus naik dan mengalir, dengan hati-hati menjelajahi sekeliling. Cahaya jiwa ini mengedipkan matanya, seperti seekor tikus kecil yang keluar dari lubang, bersembunyi di sungai niat membunuh, mengamati dengan saksama. Molly lah yang terlempar ke lorong jurang oleh Qin Chen. Apakah lorong ini adalah lorong menuju jurang? Molly mengamati sekelilingnya dengan penuh harap. Begitu memasuki lorong jurang, ia merasakan kenyamanan yang tak tertandingi di sekujur tubuhnya, seperti ikan yang telah lama kering dan tiba-tiba bersentuhan dengan air sungai. Setiap pori-pori di tubuhnya terasa sangat nyaman. Benar saja, Kaisar Dewa ini masih yang paling cocok untuk bertahan hidup di jurang ini. Berada di jurang ini, Molly dalam suasana hati yang baik. Ini bukan pertama kalinya baginya pergi ke jurang. Ketika dia berada di dunia bawah, kesadaran ilahinya juga mengikuti Qin Chen ke jurang untuk bertarung, tetapi dia terlalu lemah saat itu dan membuat makhluk-makhluk di jurang itu khawatir, jadi dia segera menghancurkan kesadaran ilahinya sendiri.
Sekarang tubuh utamanya telah sepenuhnya memasuki jurang, dia dapat merasakan berkah kekuatan jurang. Biar aku coba. Dengan suara cipratan yang keras. Niat membunuh laut mati yang gelap dan mengalir deras di lorong jurang ini dengan cepat mengembun menjadi satu sosok yang seluruhnya hitam dan mengenakan jubah hitam. Wah, bocah Qin si iblis itu cukup hebat. Dia meninggalkan sebagian kekuatan laut mati agar Kaisar Dewa ini memadatkan tubuh fisiknya. Wah, niat membunuh laut mati ini pastilah kekuatan asli Kaisar Dewa di dunia bawah, kan? Meski hanya setitik, mengapa rasanya jauh lebih baik daripada tubuh fisik yang telah dipadatkan Kaisar Dewa ini hingga mencapai puncak Kaisar Dewa tahap menengah. Molly pertama kali merasakan tubuh fisiknya memadat dengan niat membunuh laut mati, dan tak dapat menahan rasa kagum dalam hati. Sekarang dia hanya memiliki satu cahaya jiwa asli, dan sangat sulit untuk memadatkan tubuh Kaisar Dewa yang sempurna dalam waktu singkat, jadi dia menggunakan Qin Chen untuk membungkus laut mati untuk mengembangkan tubuhnya. Namun, selama evolusi ini, Molly tiba-tiba merasakan kengerian laut mati. Aura Kaisar Dewa yang terkandung di dalamnya, meski hanya sedikit, membuatnya diam-diam ketakutan. Dasar penipu ulung. Pantas saja iblis Qin begitu kuat. Molly tidak senang dan tidak bisa berkata apa-apa. Kesempatan yang didapat orang ini begitu kuat di dunia bawah, tidak heran dia terus gagal. Lupakan saja, sekarang aku berada di wilayah kekuasaan Kaisar Dewa ini, aku seharusnya punya banyak kesempatan, kan? Molly menantikannya. Dia segera mengaktifkan sumbernya dan tiba-tiba mengaktifkan inti jurang dalam tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, lorong jurang itu bergetar hebat. Kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya bagaikan lautan luas, seperti hiu yang mencium bau darah. Mereka menyerbu ke arah Molly dalam sekejap dan memasuki tubuh Molly dalam sekejap. Sial, mata Molly membelalak. Kecepatan kultivasi ini. Molly terkejut saat merasakan tubuhnya dipadatkan oleh niat membunuh laut mati. Dia melihat bahwa tubuhnya dengan cepat terisi dengan sejumlah besar napas jurang. Setelah napas jurang ini memasuki tubuhnya, mereka seperti ikan di air dan berubah menjadi kekuatannya dalam sekejap, menyebabkan tubuhnya yang dipadatkan oleh niat membunuh laut mati dengan cepat terisi dengan lapisan napas jurang. Hanya dalam sekejap, aura pembunuh yang awalnya terpancar dari Molly, yang agak tidak cocok dengan lorong jurang ini, tiba-tiba menjadi terintegrasi tak tertandingi. Kecepatan pemulihan kekuatan ilahi ini setidaknya 10 kali lebih cepat daripada di lautan kosmik. Selain itu, ini hanya lorong jurang, bukan jurang yang sebenarnya. Ini sangat tidak normal. Molly sendiri tercengang. Pada tingkat ini, kekuatan yang ia peroleh dari berlatih keras selama 10 tahun di samudera kosmik dapat dicapai hanya dalam 1 tahun di sini. Mendengus. Napas Molly tiba-tiba menjadi cepat dan matanya sedikit merah. Apakah pantas aku datang ke jurang ini? Ia gembira dan wajahnya memerah. Kita harus sampai ke jurang secepatnya. Sial, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ujung lorong jurang ini. Ketika Kaisar Dewa ini benar-benar mencapai jurang, kecepatan pemulihan ini mungkin akan jauh lebih cepat, kan? Molly tidak dapat menahan kegembiraannya dan bergegas dengan panik ke ujung lorong jurang. Dia tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dan saat Molly terbang gila-gilaan di lorong jurang. Di sisi lain lorong yang tidak jauh dari Molly, hantu dewa yang memancarkan aura dimensi tinggi yang mengerikan dengan cepat mendekati ujung lorong. Dan karena keduanya bergerak ke arah yang sama, jarak antara hantu dewa ini dan Molly semakin dekat. Jurang yang dalam, sang guru spiritual tengah duduk bersila di sana, merasakan proyeksi keilahiannya sendiri dari jauh. Kita hampir sampai. Senyum muncul di sudut mulutnya, dan kesadarannya telah bersentuhan dengan proyeksi ilahi. Sebelum dia sempat melihatnya dengan saksama, dia tiba-tiba tampak melihat sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Nah, apa itu? Di samping proyeksi ilahi, guru spiritual melihat sosok yang samar-samar. Aura sosok ini begitu familiar hingga mata Master Lingdao tiba-tiba terbelalak. Napas ini, apakah itu anak laki-laki itu? Anak laki-laki itu masih memiliki sisa jiwa, dia belum mati, dan dia datang ke jurangku. Sang guru spiritual tiba-tiba berdiri. Ledakan.
Aura tak berujung tiba-tiba bangkit dari tubuhnya ke langit, sekuat dewa dan sedalam jurang. Baiklah, baiklah, baiklah. Anak ini benar-benar bukan manusia. Dia benar-benar berani datang ke jurangku. Cahaya dingin melintas di kedalaman mata Master Lingdao, dan tubuhnya bersemangat. Sebelumnya di lautan kosmik, aku gagal membunuhnya. Sekarang dia berani datang ke jurangku. Bukankah dia sedang mencari kematian? Master Lingdao hampir tertawa karena marah. Dari mana anak ini mendapatkan keberanian untuk membuat keputusan seperti itu? Biarkan Zhang Li yang suci menjeratnya terlebih dahulu, dan kemudian tubuh asli akan turun dan menangkapnya secara langsung. Kita akan mencabik-cabiknya dan melakukan eksperimen untuk melihat apa yang istimewa dari anak ini. Guru spiritual itu mencibir dan menggerakkan tubuhnya, siap untuk melangkah maju. Tapi pada saat ini, hahaha, Master Ling, siapa yang membuatmu begitu marah dan membuat keributan besar? Apakah kau ingin aku membalaskan dendammu? Suara gemuruh tiba-tiba terdengar dan datang seketika. Saat suara itu jatuh, aura kehancuran yang mengerikan turun ke dunia ini dan mengembun tidak jauh dari Master Ling. Tuan Midao, apakah itu Anda? Tuan Lingdao terkejut saat merasakan aura penghancur itu. Tiba-tiba dia berhenti dan berbalik sambil mencibir. Sialan, kenapa Tuan Midao datang di saat kritis seperti ini? Tuan Lingdao sangat cemas karena dia merasakan kedatangan orang itu sejak awal. Sebagai salah satu dewa utama jurang, penguasa penghancur dari garis keturunan penghancur jiwa juga memiliki hubungan yang bersaing dengannya. Tentu saja, pihak lain tidak boleh tahu tentang urusan Molly. Tuan Ling sangat cemas dan berharap bisa menangkap Molly secepatnya. Namun, di hadapan Tuan Mi, dia hanya bisa menahan kecemasannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Oh, Tuan Ling, apakah Anda tidak menyambut saya? Proyeksi Tuan Mi melangkah maju dan menatap Tuan Ling, sedikit mengernyit. Tuan Ling, apa yang membuat Anda gugup? Apa yang harus saya gugupkan? Tuan Ling terkejut dan tidak berani bergerak. Jika Tuan Mi tua itu melihat sesuatu, itu akan merepotkan. Hei, mengapa Tuan Lingdao dalam keadaan yang aneh seperti itu? Tuan Midao menatap Tuan Lingdao dan mengerutkan kening. Oh, Lord Mi menatap Lord Ling dalam-dalam, tetapi tidak menemukan petunjuk. Dia berkata dengan ringan, Lord Ling, jika aku tidak salah, sebagian dari kekuatanmu tampaknya telah meninggalkan jurang sebelumnya. Lord Ling terkejut dan tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, biar ku tebak. Mungkinkah kekuatan yang baru saja kau gunakan telah turun ke lautan alam semesta? Lord Mi menyipitkan matanya dan menatap Lord Ling. Tuan Mi, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Jika Anda ingin kentut, kentutlah dengan cepat. Ini adalah kuil Tao saya. Jika Anda terus berbicara omong kosong, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tuan Ling mendengus dingin, merasa cemas. Bajingan ini berbicara begitu banyak omong kosong, mengapa dia tidak pergi? Kenapa kau terburu-buru? Lord Midao mencibir, apakah kekuatanmu berasal dari medan perang tempat tapir jahat itu berada saat itu? Apakah sesuatu terjadi di lautan alam semesta? Kalau tidak, mengapa jalur antara dua dunia itu tiba-tiba menjadi longgar? Lord Midao menatap Lord Lingdao. Kedatangan makhluk kuat dari jurang ke lautan alam semesta merupakan peristiwa besar, jadi Tuan Midao tentu ingin mengetahui alasannya. Master Lingdao terkejut. Master Midao memiliki pikiran yang tajam. Bagaimana dia tahu tentang hubungannya dengan tapir jahat? Hati-hati, guru spiritual tetap tenang dan mendengus dingin, memangnya kenapa kalau begitu? Kalau tidak, dulu kamu bisa membuat pengaturan di dunia bawah, jadi kenapa kamu tidak mengizinkanku membuat pengaturan di lautan alam semesta? Semua dewa utama jurang telah mencoba membuat pengaturan di lautan alam semesta, tetapi metode setiap orang berbeda. Ini bukan rahasia di jurang. Namun, Lord Midao memilih untuk mengambil pendekatan yang berbeda saat itu dan membuat pengaturan di dunia bawah. Hasilnya, ia menarik perhatian dewa dunia bawah. Belum lama ini, ia bahkan membalikkan jurang, dan semua dewa utama di jurang mengetahuinya. Sampai saat ini,
Dewa Midao belum juga mengalahkan Dewa Dunia Bawah dan telah menjadi bahan tertawaan di antara banyak dewa utama jurang. Meskipun hatinya penuh penghinaan, ketajaman Tuan Midao saat ini tetap membuat Tuan Lingdao sangat waspada. Dia tidak berani terganggu sama sekali dan harus menghadapi Tuan Midao dengan hati-hati, karena begitu Tuan Midao mengetahui keberadaan Molly, pasti akan ada pertarungan lagi. Anak itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi dia dapat menahan erosi polusi abis milikku. Dia pasti memiliki rahasia besar dari klan abis milikku. Bahkan kemungkinan besar itu adalah rahasia khusus yang telah diteliti oleh Laut Semesta selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya yang menargetkan klan abis milikku. Aku pasti orang pertama yang menguasai rahasia seperti itu. Jika guru Tao lainnya mengetahuinya, maka aku tidak akan memiliki keuntungan apapun. Pikiran guru Tao Ling berpacu cepat. Dia menarik napas dalam-dalam, menyembunyikan pikiran ilahinya sendiri, dan diam-diam terhubung dengan kekuatan ilahinya di saluran abis untuk mendekati Molly. Awasi orang ini terlebih dahulu, dan tunggu Tuan Mi pergi sebelum melakukan gerakan yang menggelegar. Tuan Ling berkata dalam hati, membiarkan kekuatan suci ini menatap Molly dari jauh, dan tidak membuat Molly khawatir. Pada saat ini, lokasi lorong jurang, kekuatan ilahi Dewa Midao ini diam-diam mendekati Molly, yang tengah menyerap aura jurang di sekitarnya dengan liar, tetapi dia tidak mendekat. Sebaliknya, dia hanya menatapnya diam-diam dari kejauhan untuk menghindari membuat musuh waspada. Namun, apa yang tidak diketahui oleh guru spiritual adalah saat tatapan matanya jatuh pada Molly. Molly, yang dengan gila-gilaan menyerap napas jurang di sekitarnya, merasakan kulitnya menegang dan bulu kuduk meremang langsung muncul di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi? Mengapa hatiku samar-samar merasakan krisis? Molly terkejut. Pengalaman bertahun-tahun memberinya kilasan tebakan. Apakah ini? Apakah aku sedang diincar oleh makhluk kotor? Molly berpura-pura tenang dan menyerap aura jurang di sekitarnya sambil diam-diam merasakan sekelilingnya. Anda tidak akan tahu jika Anda tidak merasakannya. Begitu Anda merasakannya, Molly sendiri terkejut. Sial, apa yang terjadi? Seluruh aura di sekitar lorong jurang itu tampak jelas dalam benaknya, sangat jernih, seakan-akan dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Persepsi yang begitu tajam. Persepsiku di jurang ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada di lautan kosmik. Apakah aku benar-benar orang yang dipilih oleh jurang? Kesayangan jurang. Molly sendiri bingung. Dia memiliki darah abis di tubuhnya, menurut utusan suci teratai hitam. Dia bahkan merupakan keturunan keluarga kerajaan abis. Namun, dalam pandangan Molly, keluarga kerajaan abis tidak lebih dari darah orang kuat dari klan kuat di abis. Paling-paling mirip dengan kekuatan teratas di alam semesta dan lautan seperti kaisar negara kuno Tianhuang, dengan ratusan juta keturunan kerajaan. Tetapi sekarang, perasaan jiwa yang sangat transparan dan sadar jelas akan keadaan sekelilingnya membuat Molly merasa seolah-olah berada dalam keadaan pencerahan sepanjang waktu. Apakah keluarga kerajaan abisku begitu hebat? Garis keturunan bangsawan manakah keluarga ini? Garis keturunan Black Abyss. Garis keturunan Soul Destroying. Apakah aku cicit dari seorang penguasa abis? Tetapi bahkan jika aku adalah keturunan penguasa abis, itu tidak seharusnya dibesar-besarkan. Kan? Penguasa roh itu terlihat biasa saja. Bahkan salah satu klonnya tidak dapat membunuhku. Molly merasa gembira dan bingung, dan pada saat yang sama, persepsinya telah diam-diam merasuki seluruh lorong abis. Ketemu. Dalam sekejap, Molly merasakan klon dewa dari guru spiritual diam-diam mengikuti di belakangnya. Sialan, ternyata itu adalah bajingan tua Lingdahusu. Klon dewanya tidak sepenuhnya dimusnahkan dalam pertempuran sebelumnya. Pupil mata Molly mengecil dan dia terkejut. Kalau dipikir-pikir, orang ini setidaknya adalah seorang prajurit tingkat dewa penguasa abis yang kuat. Bahkan dia, seorang kaisar dewa tingkat menengah, dapat memiliki jiwa yang tersisa untuk bertahan hidup, jadi wajar saja jika pihak lain, dewa penguasa abis, dapat bertahan hidup. Namun, dilihat dari situasinya, orang ini seharusnya sudah menemukanku. Bukankah seharusnya dia segera bertindak? Namun, sepertinya dia tidak berniat mengambil tindakan dan malah ingin mengikutiku. Apa maksudnya? Molly bingung.
Karena guru spiritual sudah menemukannya, bukankah seharusnya dia langsung bertindak? Tidak. Memikirkan kemungkinan itu, pupil mata Molly tiba-tiba mengecil dan keringat dingin langsung mengalir dari punggungnya. Sial, orang ini, mungkinkah dia ingin klon dewanya mengikutiku, lalu tubuh aslinya menunggu di luar lorong, mencoba duduk santai dan menunggu. Apakah dia menganggapku sebagai kura-kura dalam toples, tangkapan dalam karung? Memikirkan kemungkinan ini, rambut Molly berdiri tegak. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menahan rasa takut ketika dia berpikir bahwa ini adalah kandang lawan dan tubuh asli penguasa abis akan datang untuk memburunya. Betapapun berbakatnya aku hanyalah sisa jiwa sekarang. Aku takut tidak akan mampu menghadapi penguasa abis yang sempurna. Di jurang ini, kita harus ekstra hati-hati dan waspada. Bagaimanapun, ini adalah tanah kelahiran klan abis. Cahaya tajam tiba-tiba menyala di pupil Molly, dan dia menarik napas dalam-dalam. Kita tidak boleh membiarkan bajingan tua ini berhasil. Saat terbang, Molly tiba-tiba berhenti di lorong, dan bahkan berhenti menyerap napas curang. Dia menggelengkan kepalanya seolah sedang mencari sesuatu. Tindakan Molly tiba-tiba membuat klon dewa Ling Daozu ketakutan. Dia buru-buru berhenti, bersembunyi di lorong, menatap Molly dengan waspada, dan bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa orang ini tiba-tiba berhenti. Apakah dia menemukanku? Ling Daozu terkejut, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah jurang. Kekuatan jiwa orang-orang dari laut semesta pasti ditekan dengan sangat buruk di sini. Anak laki-laki ini hanyalah seorang kaisar dewa puncak tahap menengah yang baru saja menerobos. Bagaimana dia bisa menemukan klon dewa dari guru Tao ini? Pasti ada alasan lain. Sambil bertanya-tanya, klon dewa dari guru spiritual bersembunyi di kehampaan, dengan hati-hati mengamati bagian depan, mencoba mencari tahu apa yang sedang dilakukan Molly. Ketika melihat ini, Master Ling Dao terkejut. Molly, yang sebelumnya menggelengkan kepalanya, kini tidak terlihat lagi. Dia telah menghilang sepenuhnya dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Oh tidak, kemana perginya anak ini? Klon dewa dari guru spiritual itu terkejut. Sebelum dia sempat berpikir dan melihat sekeliling, tiba-tiba, puff, di kekosongan di sampingnya, bayangan hitam tiba-tiba melintas, seperti kilatan petir, dan langsung muncul di depannya. Itu adalah tangan besar, yang langsung mencengkeramnya dengan ganas. Sialan, bocah itu, berani sekali dia menyerang guru Tao ini. Guru Tao Ling terkejut dan geram. Dia bergegas keluar tanpa bersembunyi lagi. Tanpa melihat, dia mengulurkan tangan besarnya untuk meraih tangan hitam yang mencengkeramnya. Dengan suara keras, energi dahsyat melonjak, dan tangan hitam yang mencengkeram guru spiritual itu langsung terperangkap di tangannya, seolah-olah tidak memiliki beban. Guru spiritual itu terkejut dan menunduk. Apa yang muncul di tangannya adalah lengan hitam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Itu adalah lengan kanan Molly. Kenapa anak ini menjadi sangat lemah? Klon dewaku yang rusak parah mampu merobek lengan anak ini hanya dengan satu gerakan. Sang guru spiritual kebingungan. Alasan mengapa dia tidak menyerang Molly secara langsung sebelumnya adalah karena dia takut dengan kekuatan Molly. Sekarang klon dewanya sudah rusak parah. Jika dia gagal menangkap Molly dan dia dibiarkan melarikan diri, semua usahanya akan sia-sia. Itulah sebabnya dia menunggu tubuh aslinya tiba. Namun dia tidak menyangka bahwa dia akan merobek salah satu lengan Molly sekaligus. Ini terlalu mudah. Tidak, sambungan lengan ini, pihak lain berinisiatif untuk memutuskannya dan memberikannya kepadaku. Tidak bagus. Memikirkan kemungkinan itu, pupil Master Ling mengecil, dan dia tiba-tiba terkejut. Dia buru-buru ingin membuang lengan Molly di tangannya. Sialan, baru kepikiran sekarang, udah terlambat. Apa lenganku semudah itu direbut? Aku sudah memberikannya padamu atas inisiatifku sendiri, ledakkan saja untukku. Sebelum dia sempat melempar lengan Molly, raungan Molly yang ganas terdengar dari samping. Momen berikutnya, ledakan, cahaya hitam mengerikan yang mengandung niat membunuh tiba-tiba meledak dari lengan Molly di tangan Ling Daozu dan meledak di tangannya. Sialan, mereka menggunakan trik yang sama lagi. Klon dewa guru spiritual meraung,
dan buru-buru memasang pertahanan untuk memblokir dampaknya. Kemudian, dengan ledakan keras, gelombang kejut yang mengerikan menghantam klon Dewa Guru Spiritual. Kekuatan itu langsung meledakkan lubang besar dan bobrok di klon dewanya yang sudah rusak parah. Nak, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Guru Tao ini pasti akan menangkapmu. Klon dewa dari Dewa Spiritual meraung dan bergegas keluar dengan panik karena ledakan yang tak berujung. Karena takut Molly akan melarikan diri, dia mengabaikan dampaknya dan bergegas keluar dengan panik.